Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Rahmat Riastuti. Saya biasa dipanggil Ama. Saya mahasiswa aktif D3 Hubungan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video wawancara kepada dua narasumber yang berbeda, yaitu saudara dan kakak tingkat saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Rahmat Riastuti. Saya merupakan mahasiswa aktif D3 Humas angkatan 2019 Universitas Negeri Jakarta. Saat ini saya akan melakukan sesi wawancara untuk memenuhi nilai mata kuliah interview pada semester ini. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu. Apa kabar Mbak Nia? Alhamdulillah baik. Sedang sibuk apa nih sekarang ini? Karena saya baru menyelesaikan skripsi saya dan pendidikan saya, jadi saya sibuknya di rumah aja dan sedang mencari pekerjaan sih. Oke, sebelum saya lanjut ke sesi wawancara, saya akan memperkenalkan narasumber saya terlebih dahulu. Narasumber saya ini merupakan sepupu saya yang bernama Syania Pratiwi atau akrab disapa Nia, Iya. dan merupakan lulusan angkatan tahun 2020 dari salah satu perguruan tinggi Jakarta. Sebelum masuk ke sesi wawancara, saya akan menjelaskan tema pada wawancara kali ini, yaitu tips tetap positif dan sehat di masa pandemi. Lanjut ke pertanyaan pertama. Di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, apakah ada tantangan sendiri bagi hidup Mbak Nia? Tantangannya ada sih ya Mbak, karena awal pandemi saya sedang melakukan proses skripsi, jadi banyak banget yang menghambat dalam proses skripsi ini sih. Dan saat ini juga tantangannya sulit dalam mencari pekerjaan ya, karena minimnya pekerjaan dan saingannya yang cukup berat. Oke, bener banget nih, karena pandemi COVID-19 ini benar-benar berdampak bagi kehidupan manusia dan salah satunya di bidang seperti itu. Lanjut ke pertanyaan kedua, apakah dengan adanya tantangan tersebut membuat Mbak Nia drop ataupun patah semangat di tengah pandemi seperti ini tentunya, dan di tengah-tengah Mbak Nia menyusun skripsi waktu itu? Awal-awal sih saya merasa drop ya, karena cukup sulit. Namun lama-kelamaan semakin hari ya saya mulai beradaptasi dengan adanya pandemi ini, dan saya merasa bahwa saya memiliki tanggung jawab yang harus saya kerjakan dan saya selesaikan. Jadi ya yang saya lakukan yaitu selalu berpikir positif sih, bahwa saya bisa melakukan ini, saya bisa keluar dari masalah ini, dan saya melakukan pola hidup sehat. Bener banget nih guys, pola hidup sehat itu benar-benar penting banget di masa seperti sekarang ini. Iya. Nah lanjut, ada nggak sih tentunya tips agar tetap berpikir positif dan juga hidup sehat di masa pandemi seperti sekarang ini di tengah-tengah kesibukan Mbak Nia tentunya? Hilangin overthinking, istirahat yang cukup, lalu menyibukkan diri sih supaya terhindar dari pikiran-pikiran negatif. Misalkan contohnya bisa membaca buku untuk mengisi waktu luang, menonton drama Korea pasti kan remaja atau orang dewasa, dan juga menonton video di YouTube sih yang berisi mengenai wawasan-wawasan yang kita tidak dapatkan di kuliah dan hal-hal baru itu sih. Bener banget nih, di masa pandemi ini kita butuh banget hiburan karena pasti bosen banget kan di rumah aja. Betul. Nah, kita sudah sampai di penghujung pertanyaan terakhir. Ada nggak sih harapan yang telah Mbak Nia rencanakan dari sekarang setelah pandemi ini berakhir? Harapannya itu tentunya setelah pandemi ini semoga saya bisa mendapat pekerjaan, lalu bisa liburan tentunya, dan bisa berkumpul dan temu kangen dengan kerabat dekat gitu sih. Bener banget nih, pasti udah pada kangen banget sama teman-teman yang jauh ya dari kita saat ini. Nah, dapat kita simpulkan dari wawancara kali ini yaitu pandemi COVID-19 ini memberikan banyak sekali dampak bagi kehidupan manusia, mulai dari bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Namun dipikir positifnya, kita bisa berkumpul lebih banyak dengan keluarga kita tentunya. Nah, setelah itu, pandemi ini mengharuskan kita untuk selalu menerapkan hidup sehat dan berpikir positif. Karena pikiran yang positif akan menjaga tubuh kita, terutama di bagian imun pasti ya.
Terus setelah itu kita sebagai masyarakat Indonesia di tengah pandemi COVID ini yang terus bertambah di Indonesia harus selalu di rumah aja dan menaati aturan pemerintah tentunya. Aturan pemerintah berupa 3M: menjaga jarak, mencuci tangan, dan mengenakan masker. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Nia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Rahmat Riastuti. Saya merupakan mahasiswa D3 Hubungan Masyarakat angkatan 2019 Universitas Negeri Jakarta. Saat ini saya akan melakukan wawancara dengan tujuan untuk UTS mata kuliah interview pada semester ini. Sebelumnya saya ingin menyapa narasumber saya terlebih dahulu. Apa kabar? Semoga Kak Muti dalam keadaan yang baik ya tentunya. Alhamdulillah baik. Ama sendiri apa kabar? Alhamdulillah Kak, dalam keadaan baik. Sebelum saya masuk ke sesi wawancara, saya ingin memperkenalkan narasumber saya terlebih dahulu. Beliau bernama Mutia Roseli dan akrab panggil Kak Muti, bukan begitu Kak? Iya, betul. Betul banget, Mama. Beliau merupakan mahasiswa aktif D3 Humas angkatan 2018 Universitas Negeri Jakarta. Sebelum saya masuk ke sesi wawancara, saya akan menjelaskan tema pada wawancara kali ini, yaitu tantangan milenial serta produktif dengan PJJ. Dimulai dengan pertanyaan pertama ya Kak. Oke. Kesibukan apa yang sedang Kak Muti lakukan di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini? Sibuknya. Ini kita sektor formal atau informal lagi nih? Senyamannya Kakak aja gimana? Selamat. Oke. Kalau kesibukannya saat ini, aku lagi sibuk ya kuliah juga tugas yang menuntut bagi mahasiswa semester 5. Terus banyak kegiatan juga di organisasi, ada kerjaan tipis-tipis lah. Itu aja sih sibuknya, paling masih basic sebagai mahasiswa. Iya betul banget, apalagi Kak Muti ditambah semester 5 nih sekarang. Iya benar, lagi padat-padatnya. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, apakah dengan adanya PJJ ini efektif bagi proses perkuliahan, Kak? Kalau menurut aku sih kurang ya, maksudnya PJJ ini kurang efektif buat kuliah, karena kita dapat aja vibes penyampaian dari yang biasa kita terima secara langsung gitu di kuliah, di kampus. Terus sekarang dengan cara online itu kayak sebenarnya nyampe tapi kurang maksimal kayak gitu. Dan pasti ini nggak dirasain Kak Muti juga ya. Soalnya saya juga merasakan seperti itu. Banyak, kayaknya seluruh anak Indonesia nih, nggak cuma kuliah doang, SD, SMP, SMA nih. Oke, lanjut Kak, ke pertanyaan selanjutnya. Dilihat dari dampaknya, apakah dampak positif dan negatif PJJ terhadap perkuliahan yang Kak Muti rasakan? Kalau dampak positif, ini personal menurut aku ya. Iya. Kalau dampak positif dari PJJ ini, pertama kita kayak lebih tahu nih platform-platform baru. Maksudnya kita udah melek teknologi, tapi dengan adanya perkuliahan PJJ ini dengan cara online, kita lebih melek lagi sama teknologi. Kita lebih punya banyak pengalaman ya kan. Biasanya kita cuma tahu sosial media, kita pakai cuma buat publikasi gini doang. Sekarang bisa kita pakai buat perkuliahan, lebih banyak teknologi baru yang kita bisa pelajarin. Itu positifnya. Kalau misalkan negatifnya adalah itu tadi kurang maksimal dalam penyampaian, kurang maksimal dalam penyerapan materi, baik materi perkuliahan ataupun materi-materi kita di organisasi, itu kurang maksimal banget sih karena si PJJ ini kayak gitu. Iya nih Kak, aku juga ngerasain kayak gitu sebenarnya, dan pasti mahasiswa yang lain juga ngerasain nih, dan termasuk yang tadi melek teknologi. Nah, selanjutnya nih Kak, ada nggak sih Kak tips agar kita tetap produktif menghadapi PJJ? Tips apa ya kalau tipsnya? Kalau tips sebenarnya lebih ke, kalau menurutku lebih ke personal diri kita aja sih. Maksudnya
di PJJ kayak gini kan kalau kita nggak keluar rumah nih kan, kita nggak ketemu sama teman-teman yang biasa kita temui gitu, kita nggak bisa kongkong lah ibaratnya nongkrong kayak biasa. Mungkin tipsnya adalah kita bisa ngelakuin hal yang kita suka lebih punya banyak waktu untuk ngelakuin hal yang kita suka. Misalkan kayak aku pribadi, aku suka masak. Nah, karena ada PJJ ini, jadi aku nggak cuma terpaku untuk PJJ aja gitu. Aku bisa ngelakuin masak punya banyak waktu untuk ngelakuin kegiatan masak gitu. Yang padahal kalau di kegiatan normal, aku paling ngelakuin kegiatan masak itu cuma di weekend 1 minggu kayak gitu. Terus juga paling karena kita nggak bisa ketemu sama teman-teman nih, mungkin kayak Ama nih nggak bisa ketemu sama teman-teman kuliah, SMA, nggak bisa main kayak biasanya sampai malam, mungkin bisa video call atau kita main game bareng. Banyak nih sekarang game yang bermunculan yang bisa dimainin secara publik, yang bisa dimainin rame-rame. Nah kayak gitu sih menurutku lebih tips supaya kita tuh nggak jenuh gitu PJJ. Terus ya lebih banyak ngelakuin hal yang kita suka, misalkan kayak Ama suka cocok tanam, Ama suka gambar, kan lebih banyak punya waktu luang nih sekarang, jadi lebih bisa memanfaatkan ke situ sih. Tipsnya lebih ke personal diri kita aja lebih suka apa. Oh ya kak, berkaitan dengan kakak yang tadi bilang kakak kan suka banget masak nih. Selain masak, kakak ada hobi lain nggak sih yang kakak lakuin juga di masa PJJ seperti ini biar tetap produktif tentunya? Hobi lain, kalau hobi aku tuh jujur aku kalau hobi nggak terlalu spesifik, maksudnya aku suka ngelakuin banyak hal. Aku suka nari, aku suka dengerin musik, aku suka nonton drama Korea. Pasti Ama juga kan. Banget. Aku suka nonton film, pokoknya banyak sih. Terus lebih karena punya banyak waktu, jadi lebih suka ditalking sama orang tua, lebih suka bercanda, ngobrol, lebih punya banyak waktu. Karena kan orang tua juga di rumah kan, nggak kerja ke kantor, jadi lebih banyak waktu buat chit chat kayak gitu sih. Nggak terpaku untuk masak aja. Oke kak, pasti kita semua kayak berharap dong, kayak pengen banget deh corona cepet kelar, pengen banget biar pandemi ini cepet berakhir. Bener banget. Nah, ada nggak sih kak harapan kak Muti untuk PJJ ini ke depannya di tengah pandemi COVID seperti sekarang ini? Kalau harapan, yang pasti sih harapan yang pertama, dan ini harapan semua orang ya, corona cepat selesai. Karena mau gimana pun lebih tetap enak kegiatan semua dilakuin secara offline-nya nggak sih? Iya bener banget. Dibanding online kayak gini. Tapi kalau memang misalnya kedepannya kita masih dihadapkan dengan situasi seperti sekarang ini, ya harapannya untuk PJJ sendiri itu adalah lebih lebih baik aja, maksudnya kayak lebih maksimal. Meskipun kita tahu saat ini dosen, guru-guru semua pasti udah berusaha semaksimal mungkin nih buat ngasih materi supaya mahasiswanya tuh ngerti. Tapi mungkin kedepannya bisa lebih di-upgrade gitu loh. Karena kan kita nggak mungkin kayak gini-gini terus gitu. Mentang-mentang PJJ cuma pakai YouTube, pakai GCE kayak gitu-gitu doang. Lama-lama juga jenuh kan pembelajaran. Nah mungkin untuk PJJ kedepannya lebih banyak variasi, lebih banyak upgrade, baik itu skill maupun cara pengajaran, terus dari aplikasi yang dipakai oleh dosen juga. Nah tentunya gak cuma dosen doang yang harus nge-upgrade, tapi kita sebagai mahasiswa juga harus lebih bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, karena kan kayak masih banyak banget yang masih tidak menerima dengan adanya PJJ ini kan. Nah mungkin kedepannya PJJ ya kita lebih memaksimalkan diri, lebih menerima supaya materi yang kita terima pun juga bisa lebih terserap, bermanfaat gitu. Oke kak, terima kasih ya, kita sudah sampai di penghujung pertanyaan dan dapat kita simpulkan bahwa salah satu dampak dari pandemi COVID-19 ini salah satunya itu berdampak pada bidang pendidikan. Nah, saya atau Kak Muti sebagai mahasiswa maupun pelajar sangat merasakan dampaknya, yaitu pada pembelajaran jarak jauh. Namun kita bisa ambil sisi positifnya, dengan pembelajaran jarak jauh ini kita jadi mengenal teknologi baru yang tadi kita buta akan teknologi itu. Dan tentunya maupun mahasiswa ataupun dosen harus saling ada hubungan baik agar terjalinnya PJJ ini tetap produktif. Dan
kita sebagai masyarakat Indonesia harus tetap di rumah aja dan menuruti aturan pemerintah, karena dengan hal seperti itu kita bisa memutus rantai COVID. Saya ucapkan terima kasih kepada Kamuti sebagai narasumber saya kali ini Sama-sama Rahma. atas waktunya, dan saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.